Yaho yaho zibongi lau ba jimani netu adre ba u fai majen mai fuji au ngavalu citu Bali fehede nginu tutu ya taman uang nginu tutu jo buru Turkiya ini pa lemanu nasagi si mama malu-malu menu mamalu fotoi noroto tuta ya sam saya noroto tu siso ba gerera gue dai no ya si baike tera ba hadidu yang awalu jila sekisino la falo hema ya ifa makam boto ami kira era ba minumano saya da ini buka manu ba sumai fu ba kasa ba keluargaku ba bunga patuku to Bali mani ba daunu sumana lalanya kalau balangi mifuna hawa ini yami sino TUU ma teno tifarahu ba wa malu-malua silsekiari hema ya baru gina tunu megi mabaji hoka bong silalu ba sumai fuja bulu-bulu sino alu ba bunga patu ku badai ya direge alu awenu awila wanu fasala raw badau berkei wanu afunu sa ini kira ragu afunu duduku fa tejo dodo to Bali no fasura manu ba gutogu bajino alwandre andami bolo-bolo ko dumi amira amai nera talifuso na itaria so video ku ba masuk di fatu ko mo magi-magi ada vede ku ba ada jilo baga pani faimaku buka ko da fifu bahwa wa pajino alu adre bano fai melaporan ya mafang ganga dua ba kepolisian ba jauh gawa lembaga-lembaga ayagi organisasi sino TU yao ba lamane-mane goiranya sino mamalu silsiki adre hema masih ratulu minogi uila jawa kali la adru bangatulu adre heku usola la usang adru fai bulu dodo gura habai tinggal banahiania tinggal bagina tunia jo boro hebi siapa adru bangatulu mafanga dulu hari do iya mafamatunu hari do iya ina tola te asibai foto hari do iya jitu Bali fa buka sa bajino mi falo hema sila suhi hafanga fa bulu dodo hadia tola iya na fala lawai ku bajino mi falo hema yo tarai miki midefi barua ya uyo jafuku sino mi falua ya to Bali na mane bolo gudu ya na ufita baba molo gudu baba molo gudu sidunya no funa bolo gudu kumi ajo porro me lu hadui abotu badu mini faluami na si syekhi bana tenga na si fotu bajo masilo langi bana tenga adro ya apa nami mane dana
no te no ya ilasi rauro kemauan no ya ilasi taaka no ilasi ita ya no yo siawo ita kemauan no ilawa ita ulele ita batana bunia ya oto le ulau manu na le hadui mi fuburu je na le mi fuburu le hadui be en fotoi wa malalawa na le ni fuburu mi le rodo tu bali ya mi adru go vayo so rodo so ni fatenge miniha sa buah HP dania bala foto hegu ba fa ho mi badano ba oso mi fa lala boleh lele ya o bongo bosia o amoi bo mogu amoi nonogu ya ba mi aku ni degu o yang ngabala mi falua abena mi lau hipnotis irgi o ya saya ini ngabala juno mi falo ba hipnotis adri o ya bangaila sinu mi falo hegu ya ada saya mini tidur dedegu ufa ema gegangan tua malaporan ya efadane uteti na saba mena sadan berwa buru ufa ami lo hadi kami fobohui efahu lo mashi ami namu fatuno bazatoniha badi ilailaniha lo mashi mi aila mangabuli doni lagu yami labayami adru ya ini atau ni lagu ya miar uila fifuli limer hina la di faluka botoda ya ira sama turu ira sama hau ira inoni lo walangi ya ira sohalo baba marita menang baba bangadelu huku ba mobile gunya satu ya ba volume uniha banua pada mo kunami la tenga saya doni falua mi hema mi bali odra gadri na tulak ni alawa gurifuna ya hulu tu mai hulu tu sa ini fudara dara de domi ba megi menol ailasi aga menol falua hema hulu gurifu dan ni falua miat abra mi mene dana ya ilasi tabatano gonya utara 2022 usofu gidana baji fawfaw ya hade bur batola mi o megeliniha sama tingeyami batola mi ata ofi ya mori ata umi wa malu hor kegu wa malu silisi khuma hade bur ya lau daule rebe ba di Indonesia ina abu tu badudu ni hafifu kan pernah bali huda ba masuk jili mangi lagi luah. Nah, jadi setelah terungkap sebagian dari kasus ini yang menimpa saya dan keluarga saya, setelah saya istilahnya di sini mencoba untuk membongkar dengan cara saya sendiri, hingga ya sedikit ada kekacauan dalam keluarga saya. Ya, saya bertolak dari amarah saya, ya, dimana kalian para pelaku tidak mau terbuka juga, minta damai tapi tidak mau terbuka, tidak mau dipermalukan balik, merasa dipermalukan ketika semua sudah terbongkar, aibmu, borokmu, tindakan jahatmu kepada saya dan keluargaku. Ketika sudah terbongkar, kalian merasa dijalimi oleh saya, dipermalukan. Nah, beberapa kali kalian meminta damai. Oke, kita boleh damai. Tapi saya inginnya berdamainya disaksikan oleh keluarga saya, keluarga besar saya, sanak saudara saya, ya. Kalau perlu orang-orang sekitar, ya. Biar ada saksi juga bahwa kita sudah damai dong. Jangan tengah-tengah malam datang menyerang saya. Ini berkali-kali kalian lakukan. Sejak tahun 2022 itu sudah
istilahnya di sini menyisakan luka yang tidak mudah sembuh lagi lah di dalam jiwa saya, sehingga saya stres, frustasi, depresi. Ya, tiap kali saya mengingat kembali, coba bayangkan, ya, hampir 2 tahun, terhitung mulai tindakan ini bulan Agustus 2022 yang lalu. Dan ada tindakan-tindakan sebelumnya yang mungkin berupa penyerangan-penyerangan dan provokasi-provokasi yang tunjukkan kepada saya, ya, yang membuat saya tidak nyaman dan terganggu. Maka dalam hal ini saya sudah mengambil keputusan, ya, semua harus terbongkar, maka saya lakukan ini. Tetapi sayangnya kalian para pelaku yang juga dilindungi mungkin oleh elit-elit pemerintah, ya, ada orang-orang yang berkepentingan yang tadi bekerjasama dengan otak pelaku yang dulu pernah saya usung jadi pemimpin di desa ini, yang pernah saya perjuangkan, dan akhirnya sekarang menjadi penindas dan penjajah bagi saya, ya. Jadi sebenarnya itu yang menjadi citra kalian. Kalian kan elit, kalian kan pejabat, kalian kan oknum-oknum yang bekerja di pemerintahan, yang juga ada yang menjadi tenaga pendidik, dan ada juga hamba Tuhan, dan juga orang-orang yang sudah berpendidikan. Tetapi anehnya kalian tidak mempertimbangkan itu lagi. Kalian begitu tega kepada saya dan kepada keluarga saya selama 2022 hingga sampai sekarang ini, ya. Lalu saya tanya, keuntungan kalian itu apa? Ya, keuntungan kalian setelah melakukan semua rangkaian tindak kejahatan itu kepada kami apa? Ya, coba bayangkan, sebelum terjadinya masalah dalam keluarga saya dengan istri saya, ada 5 kali kalian menyerang rumah ini, masuk secara paksa dalam rumah ini. Ya, wajar kalau saya laporkan, ya. Sekarang ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang ikut juga serta sebagai pelaku di sini. Ya, sebentar lagi saya akan sebut nama kalian. Saya akan sebut. Saya sudah laporkan ke Propam, ke Polresnya, sudah ditangani di Propam. Ya. Dan akhir-akhir ini saya dengar dan saya sudah tahu rencana kalian akan berupaya menjerat saya kembali. Ingat, profesi Anda sebagai aparat penegak hukum adalah mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan, bukan justru membela kejahatan, bahkan ikut menjadi pelaku kejahatan. Itu, ya, saya sebut aja kepada kalian oknum-oknum polisi yang sudah ikut serta sejak tahun 2022 mempersekusi saya, mengawal tindakan kejahatan yang dilakukan oleh otak pelaku ini. Apakah itu yang... Ya, lanjut ya, karena tadi itu sudah terputus. Ya. Apakah itu yang menjadi citra profesi Anda? Sesuai dengan kode etik. Saya sudah mempelajari kode etik pekerjaan kalian, profesi kalian. Saya sudah banyak mempelajari. Tidak ada disebutkan di situ dibebaskan untuk ikut serta membela pelaku kejahatan dan apalagi menjadi pelaku kejahatan. Tidak ada. Menjebak saja tidak ada di dalam kode etik. Jadi rencana kalian untuk menjerat saya kembali dengan cara macam-macam yang sudah pernah kalian lakukan. Saya bercontoh. Ya, ini untuk kalian ya.
oknum-oknum polisi yang pernah ikut dan yang juga sampai sekarang, sampai beberapa hari yang lalu itu konsisten dan keberatan ketika saya melaporkan, membongkar semua buruk kalian rencanakan sesuatu hal yang buruk kepada saya. Ya, begini, saya tidak akan pernah takut dengan ancaman-ancaman kalian itu. Ya, jangan kira saya kemauan kula hanya orang yang tidak dikenal, yang tidak diperhatikan. Saya memang kelihatan berjuang sendiri. Tapi saya yakin bahwa ada saja orang-orang yang berhati malaikat ikut membantu saya nanti, ikut mendukung saya. Saya yakin itu. Ya. Saya tahu kok apa yang membuat kalian itu tunduk kepada otak pelaku itu. Hanya karena jebakannya yang sudah mengikat kalian. Ya. Pasti itu karena jebakannya. Saya kurang tahu apa jebakan-jebakan yang pernah dilakukannya pada kalian sehingga kalian terikat. Begitu. Berani nggak kalian tangkap dia? Otak pelaku itu berinisial SG dan anaknya itu JG. Ya, berani nggak? Nah, jadi kunci di sini nanti di laporan saya adalah saya sendiri dan istri saya. Jika kalian nanti mungkin suatu saat mencari cara untuk menjerat saya sudah siap. Ya, contoh yang beberapa kalian akan lakukan adalah memaksa saya meneguk ya cairan misterius yang dulu pernah kalian sebut-sebut. Itu adalah ada zat tertentu yang bisa nanti menjadi cara kalian untuk menjerat saya. Bisa jadi positif narkoba atau semacamnya ya. Dan saya beberapa kali mengklarifikasi itu, saya bukan pengguna narkoba. Saya memang konsumsi tuak ya sesuai dengan kebutuhan saya, dan kadang-kadang saya juga memang sampai mabuk, tapi saya tidak menggunakan narkoba. Ya, saya tahu akibatnya buruk sekali, buruk. Dan saya menduga kalian pun adalah pengguna. Saya yakin itu. Buktinya kalian nekat menyerang saya setiap waktu kalian datang ke rumah saya malam-malam itu. Itu buktinya. Nekat kalian. Artinya kalian pengguna. Sebelum ke rumah saya menyerang saya dan mempersekusi saya dan istri saya, kalian sudah kian menggunakannya. Entah di rumah otak pelaku itulah di mana. Ya, yang sekarang ada kafenya. Mungkin di situ. Yang kedua, mungkin kalian akan menjerat saya dengan penghinaan, di mana yang selama ini kalian gunakan hipnotis. Kalian bisa memanipulasi suara yang seharusnya tidak saya sebut, tidak saya katakan, tidak saya ucapkan, akhirnya terucap dengan adanya hipnotis yang sudah kalian gunakan. Ya, saya kira kalau sampai di situ nanti saya akan bertahan sampai mati. Ya, karena saya tidak. Ya, lanjut lagi. Jadi itu yang kedua. Artinya kalian boleh saja menjerat saya dengan cara itu. Tapi sampai mati saya akan tetap bertahan bahwa saya tidak menghina siapa-siapa sebenarnya. Kalaupun mungkin karena saya kecewa, saya terpaksa melawan karena kesabaran saya sudah habis, ya barangkali menurut saya itu hal yang wajar. Ya. Oleh sebab itu
kepada kalian yang sudah mengancam saya sampai ke sana, ingat saja bahwa kalaupun kalian berhasil menjebak saya dengan cara itu, saya tidak akan pernah mundur sampai mati. Titik. Sampai mati. Ya. Tugas kalian bukan menjajah saya. Bukan menjajah orang lain. Tugas kalian adalah menjunjung tinggi kode etik profesi yang dipercayakan oleh negara kepada Anda. Itu. Yang ketiga, kalian boleh saja menjebak saya begini, menaruh sesuatu barang di dalam tas saya. Ya, apakah itu berupa narkoba? Boleh saja. Sekali lagi saya mengatakan bahwa saya tidak pernah memiliki itu, dan tidak pernah berminat untuk memilikinya. Ya, ingat itu. Tapi ada beberapa kali sudah pernah dicoba untuk dilakukan kepada saya. Baik itu di tempat kerja saya atau dimanapun saya berada. Ya, berkali-kali kemarin pernah ada orang yang diutus untuk menaruh barang itu ke kantong celana saya. Pernah. Ya. Saya kenal kok semua orang-orang itu. Ya, berkali-kali juga kalian gunakan hipnotis, lalu ketika saya sudah terdiam, tidak bisa bergerak, kaku karena efek hipnotis, kalian taruh sesuatu barang di tangan saya. Pernah. Ya. Terus saya juga pernah melaporkan ke BNN Gunung Stoli. Kota Gunung Stoli kemarin itu. Cuman sampai sekarang reaksinya tidak ada memang. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bisa saja ya kalian hipnotis saya, lalu mensugesti saya, mengontrol saya untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Entah itu tindakan memalukan atau tindakan tertentu kepada siapa saja atau melakukan apa saja. Nah, itu sudah berkali-kali kalian lakukan. Dan saya rasa itu tidak akan membuat saya mundur juga. Mengapa? Ya. Orang sadar pasti dia akan berpikir. Dan saya orangnya ya melihat sesuatu kejahatan saja saya tidak tega membiarkan. Dan apalagi melakukan. Ya, itu sifatnya saya. Saya berkali-kali menghadapi kok tindakan kejahatan itu. Nah, jadi ada banyak jebakan-jebakan yang kalian lakukan kepada saya. Dan anehnya, kalian para pelaku ini sudah elit, berpendidikan, profesinya lagi pendidik, sebagian pendidik, sebagian juga hamba Tuhan, aparat keamanan, aparat penegak hukum. Mana lagi? Ya, pengusaha. Ya, level-level tinggi lah. Anehnya kalian menurut saja sama otak pelaku, ayah dan anak ini. Kalian nurut. Saya tahu mereka menggunakan sejenis ilmu-ilmu atau mungkin selain hipnotis ya ada gendam atau apa yang bisa dikontrol melalui handphone atau apakah itu aplikasi yang bisa membuat orang lain takut. Itu yang sering saya alami. Ketika saya sudah kena, ya, saya mengalami rasa takut. Itu saya yakin mereka kontrol pakai aplikasi atau sejenisnya atau mungkin gendam atau apa yang sudah mereka pelajari lalu praktikannya sama saya. Nah itu. Ya. Kalau sekarang ada beberapa orang kemarin menyuruh saya pelajari juga dong biar bisa dibalas. Saya tidak akan pernah mau membalas. Ingat itu, saya tidak akan pernah mau membalas. Saya hanya bisa melawan dengan memakai logika saya. Ya, saya tidak punya kemampuan secara fisik. Makanya saya melapor
ke kepolisian. Ya. Dan saya memang tidak perlu menyesali lah. Jika memang ada banyak orang yang seharusnya saya harapkan membantu saya, menolong saya, tetapi tidak ada yang bersedia. Mengapa? Ya, bahayanya hipnotis yang pelaku miliki ini sudah sangat meresahkan, dan orang-orang yang seharusnya bisa membantu saya tidak berani karena tidak mau dipermalukan seperti saya. Dengan istri saya juga tidak mau. Itu. Makanya nanti saya berharap kepada semua pihak, baik itu penegak hukum, penegak keamanan, ya, atau lembaga-lembaga manapun, tolong bantu saya membongkar konspirasi jahat, ya, komplotan jahat ini, ya, tindakan-tindakan kejahatan mereka yang berkedok hipnotis ini, untuk membongkar itu semua supaya nanti bisa diberantas. Ini sangat mengganggu dan sangat merugikan saya, terutama kalau dihitung apa kerugian saya, kalau dinilai dengan uang, ya mungkin tidak sebanding, tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, gangguan pikiran saya, psikologi saya tidak sebanding dengan apapun, tidak sebanding. Jadi kalau pelaku sekarang datang hanya modal minta maaf, yang pejabat juga ancam-ancam saya dipecat, ya, dari pekerjaan saya. Makanya saya menantang, pecatlah. Begitu. Ada yang terakhir kemarin dilakukan kepada saya. Mungkin ini nanti bisa, ya, layak juga untuk saya laporkan ke BKN. Ya, macam-macam dibuat. Pernah direkayasa surat pembinaan dari pimpinan saya. Ada 2 kali dibina. Padahal saya belum pernah tertangani surat dari beliau. Ya, itu dilakukan oleh salah seorang rekan saya juga yang begitu bencinya kepada saya ini. Ya, apalagi yang tidak dilakukan kepada saya. Waktu saya orientasi P3K diganggu, dihambat, bahkan ada otak pelaku yang masuk ke dalam rumah saya waktu saya sedang online, ya, mengganggu saya dengan hipnotis, lalu sempat melecehkan istri saya juga waktu itu. Ya, saya bongkar aja lah. Ya, kemarin SPK saya ditahan, yang lain dikasih, saya enggak. Ya, katanya sudah tercecer, nggak apa-apa. Sampai sekarang saya tuh tunggu terus, belum saya dapat. Lalu saya dipanggil lagi di instansi pembinaan kepegawaian, ya, hanya gara-gara status yang saya bagikan. Katanya status saya tertuju kepada seseorang. Loh, seseorang apa? Kenapa bukan seseorang itu yang keberatan? Kenapa justru kalian? Lalu kasih surat untuk saya tertangani di atas meterai lagi. Ya, jadi aneh memang. Ada banyak hal. Sampai di tempat kerja saya didatangkan seorang pengawas sekolah untuk memfasilitasi istilah penyelesaian masalah. Padahal beliau juga tidak paham akar masalahnya. Karena saya menolak waktu itu. Sampai akhirnya saya diperlakukan macam-macam, situ dihipnotis, dipermalukan. Ya. Kebetulan pertama kalinya saya bawa bayi saya, anak saya, putriku waktu itu. Ya. Kemudian apalagi yang tidak saya alami. Jadi makanya ketika kalian mengancam saya, itu sudah tidak mempan lagi ancamannya, atau istilahnya di sini tidak membuat saya takut. Itu kenapa? Sudah mentoklah pikiran saya ini. Ya, saya mungkin tidak akan berpikir lagi untuk
memberi peluang kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada saya. Mungkin itulah mentoknya. Ya. Jadi saya berharap nanti lembaga penegak hukum, terutama kepolisian, untuk bisa menunjukkan bahwa lembaga itu bersih, benar-benar sebagai pengayom masyarakat. Bukan justru sebaliknya, untuk menindas masyarakat, untuk menindas rakyat, untuk menyakiti rakyat. Bukan. Ya tolong, itu harapan saya. Oknum-oknum yang bekerja di sana, tunjukkanlah. Nah, saya bersyukur ada beberapa oknum polisi juga yang baik, yang pernah menjadi tempat untuk saya curhatkan semua keluh kesah saya. Dan apa daya, mungkin beliau-beliau itu terbatas kemampuannya sampai di sana. Ya, demikian juga di terakhir ini saya sangat senang dan saya bersyukur bertemu dengan oknum-oknum polisi yang profesional dan baik dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Ya, seperti saya ini yang sudah istilahnya di sini mengalami tindak kejahatan yang begitu banyak. Ya, jadi sekali lagi untuk para pelaku yang terus mengancam saya dan lebih-lebih istri saya yang sudah diintimidasi habis-habisan, ya supaya bungkam, ya dipaksa untuk tidak melapor, dan akhirnya setelah saya bongkar semua, maka saya justru disalahkan. Kenapa membongkar, sengaja mempermalukan istrimu sendiri? Ya terpaksa saya lakukan. Ya, karena itikat baiknya tidak ada. Terlebih nanti kepada ya Anda, oknum kada, saya tidak perlu menyebut nama Anda. Ya, kalau memang Anda pemimpin yang baik, yang katanya bermasyarakat, tunjukkan bahwa Anda memang pelindung, pengayom, ya, dan pembela hak-hak rakyat. Tunjukkan. Ya, saya tahu juga penyakitmu apa, penyakit Anda itu apa, saya tahu. Tapi sebenarnya jangan rusak citramu dengan cara itu. Mungkin hanya hiburan kalian perlakuan saya seperti itu adalah sebagai hiburan, ya, hiburan bagi kalian. Ya, sampai video sudah terekspos kemana-mana, siapapun yang sudah tergabung dalam forum kalian itu, ya pasti bisa menyaksikan dan sudah memvideokannya, merekamnya. Ya, semoga nanti tidak akan terjerat dengan itu. Itu saya peringatkan. Dan yang terakhir, saya memohon kepada semua pihak, siapapun, jangan tunduk kepada otak pelaku, ya terutama dua orang ini. Ya, otak pelaku SG dan anaknya JG, yang selalu memaksa orang dan mengancam-ngancam orang untuk melakukan sesuatu, ya supaya saya bisa dipermalukan, kena hipnotis dan merekam suara saya. Ingat, yang merekam suara saya, yang merekam dengan menggunakan video, suatu saat saya tidak seizin dan saya tidak pernah memberi izin, maka kalau saya temukan, saya akan tuntut. Oke? Ya. Baik, itu saja dulu untuk malam ini. Ya. Terima kasih ya Allah. Merdeka. Merdeka, merdeka.